warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Raihan, NIM saya 42320004. Saya merupakan mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etika UMB. Topik yang saya akan bawakan adalah perubahan. Di dalam topik utama ini terdapat 6 poin utama, yaitu pengertian perubahan, tujuan manajemen perubahan, strategi menghadapi perubahan, alasan perubahan harus dikelola, kekuatan organisasi melakukan perubahan, dan yang terakhir, faktor organisasi melakukan perubahan. Nah, pada tahap ini saya akan membacakan poin utama dari topik utama itu, yaitu pengertian perubahan. Perubahan merupakan suatu hal yang secara berbeda atau melakukan perubahan yang menunjukkan pada terjadi suatu perbedaan dari yang sebelumnya, di mana terjadinya pergantian keadaan atau kondisi lama yang lebih baru dengan caranya mengubah, menambahkan, atau memodifikasi sesuatu. Yang poin kedua adalah tujuan manajemen perubahan. Tujuan manajemen perubahan adalah menciptakan perubahan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup organisasi, karena dengan perubahan organisasi menjadi dinamis dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berisi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Yang poin ketiga adalah strategi menghadapi perubahan. Dalam strategi perubahan itu terdapat 5 poin utama. 5 poin utama yaitu negatif strategi, hedonis strategi, fatalistik strategi, pragmatis strategi, dan yang terakhir reflektif strategi. Nah, untuk di poin selanjutnya itu yang ketiga adalah alasan perubahan yang harus dikelola. Nah, di dalam alasan perubahan ini terdapat 3 poin utama, yaitu adanya perubahan lingkungan yang mengancam ekstensi dan pengembangan organisasi. Poin yang kedua adalah perubahan lingkungan yang menawarkan peluang baru untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi serta meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi. Yang terakhir, poin ketiga adalah struktur organisasi yang menghambat dan dapat berubah-ubah di dalam lingkungan, misalnya birokrasi yang berlapis-lapis. Poin selanjutnya adalah kekuatan organisasi dalam melakukan perubahan. Kekuatan organisasi itu terbagi dua, yaitu kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Di kekuatan internal ini terdapat organisasi antara lain yang bersumber dari perlunya strategi baru, metode kerja, adaptasi teknologi baru, dan perbaikan sikap SDM dan lain-lainnya. Yang kekuatan eksternal merupakan dari luar organisasi antara lain seperti perubahan peraturan pemerintah, kondisi resesi, dan perubahan. Poin selanjutnya adalah faktor organisasi melakukan perubahan. Di dalam faktor organisasi ini terdapat 5 poin utama. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, terutama berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang poin kedua adalah kondisi ekonomi dan internasional yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi seperti fungsi produksi, rekrutmen SDM yang berkualitas, serta yang lain-lainnya. Poin yang ketiga adalah persaingan global yang semakin ketat dan berat yang berpengaruh terhadap kemampuan pertahanan dan pengembangan organisasi. Yang poin keempat adalah politik dunia yang berpengaruh terhadap pemerintah pada tingkat nasional dan domestik yang akhirnya berpengaruh terhadap organisasi baik profit maupun non-profit. Yang poin terakhir, poin kelima adalah perubahan sosial dan demografis yang mengharuskan organisasi menyesuaikan strategi seperti meningkatkan perhatian pada kaum minoritas dan masyarakat miskin. Nah, di dalam kesimpulan dari topik utama ini adalah di mana perubahan itu harus dilakukan secara bertahap dan harus memikirkan suatu kondisi agar tidak terjadinya perubahan yang sangat drastis yang dapat menimbulkan kekacauan di dalam suatu organisasi atau suatu negara. Sekian dari yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kalimat yang tidak terkenan atau kalimat tidak jelas. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.